Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat refleksi hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap manusia pasti pernah merasakan bisikan-bisikan dalam hati yang terkadang menggoda untuk melakukan sesuatu yang buruk. Hal ini tidaklah aneh, karena sejak awal penciptaan manusia telah ada musuh yang bertekad kuat untuk menyesatkan kita, yaitu setan. Musuh ini tidak pernah lelah untuk terus mencari jalan masuk dalam hati manusia, menggoyahkan iman dan menjauhkan kita dari jalan yang benar. Dalam kehidupan sehari-hari, ada begitu banyak cara setan berusaha untuk menggelincirkan manusia dari kebaikan. Setan memanfaatkan sifat-sifat buruk dan kelemahan manusia sebagai pintu masuknya. Dan seringkali tanpa kita sadari, ia berhasil membuat kita terjebak. Kendati demikian, ada pintu-pintu yang sering digunakan setan untuk masuk ke dalam diri manusia. Berikut ini adalah 9 sifat yang menjadi pintu bagi setan untuk menyesatkan manusia. Pintu setan dalam menyesatkan manusia yang pertama adalah makan berlebihan. Keadaan ini menguatkan nafsu dan melemahkan dorongan untuk taat kepada Allah. Kerugian lain akan menanti mereka di akhirat, sebagaimana dalam hadis yang artinya, sesungguhnya orang yang sering kenyang di dunia, dialah yang akan paling lapar di hari kiamat. Hadis riwayat Tirmizi dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani dalam As-Silsilah As-Shahihah. Pintu setan dalam menyesatkan manusia yang kedua adalah hasud. Ini adalah pintu terbesar yang dimasuki setan, hasud dan tamak. Ketika seseorang terlalu tamak, hal ini membutakan, menurikan, dan menggelapkan cahaya kebenaran, sehingga orang tersebut tidak dapat mengenali masuknya setan. Demikian pula, ketika seseorang menyimpan rasa dengki, setan memperindah hal-hal yang tampak menyenangkan bagi nafsu, padahal itu sebenarnya sesuatu yang buruk. Pintu setan dalam menyesatkan manusia yang ketiga adalah pujian berlebihan. Orang dengan sifat ini akan berlebihan memuji orang lain tanpa orang tersebut memiliki sifat yang disebutkan, yang membuat mereka menyanjung dan enggan menasehati untuk kebaikan atau melarang dari keburukan. Pintu setan dalam menyesatkan manusia yang keempat adalah cinta harta. Ini mendorong seseorang untuk mengejar harta dengan cara apapun, yang menyebabkan kikir, takut miskin, dan enggan memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan harta. Pintu setan dalam menyesatkan manusia yang kelima adalah
berburuk sangka. Ketika seseorang selalu berburuk sangka atau suudzon terhadap muslim lainnya, mereka cenderung merendahkan orang lain dan merasa lebih baik dari mereka. Seorang mukmin seharusnya mencari uzur untuk saudaranya, sedangkan orang munafik selalu mencari-cari aib orang lain. Pintu setan dalam menyesatkan manusia yang keenam adalah memikirkan zat Allah. Mengajak orang awam untuk memikirkan hakikat zat dan sifat Allah yang sulit dijangkau oleh akal mereka, yang akhirnya membuat mereka meragukan hal paling pokok dalam agama ini, yaitu akidah. Pintu setan dalam menyesatkan manusia yang ketujuh adalah tergesa-gesa. Tergesa-gesa dan tidak sabar untuk bertindak secara bertahap. Hadis dari Anas menyebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sifat tenang berasal dari Allah, sedangkan sifat tergesa-gesa dari setan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam musnadnya dan Baihaqi dalam Sunanul Kubra. Syekh Al-Albani dalam Az-Jami' As-Shaghir mengatakan bahwa hadis ini hasan. Pintu setan dalam menyesatkan manusia yang kedelapan adalah fanatik. Mengajak orang awam untuk fanatik pada mazhab atau kelompok tertentu, menolak segala sesuatu yang tidak berasal dari mazhab atau kelompoknya. Pintu setan dalam menyesatkan manusia yang kesembilan adalah menghias tempat tinggal secara berlebihan. Ini merujuk pada obsesi untuk menghias rumah, pakaian, dan segala miliknya. Orang seperti ini menghabiskan hidupnya hanya untuk tujuan ini. Setan memang memiliki berbagai cara untuk menyesatkan manusia, dari hal-hal yang terlihat sepele hingga yang paling halus dan tak terasa. Semua pintu yang kita bahas tadi adalah jalan bagi setan untuk masuk ke dalam hati, membisikkan keburukan dan merusak iman kita. Semoga kita semua selalu berada di jalan yang benar, terlindung dari godaan yang menyesatkan, dan tetap teguh dalam kebaikan. Dengan niat yang tulus dan usaha yang sungguh-sungguh, insya Allah kita akan menjadi manusia yang kuat, mampu menjaga hati, dan selamat dari tipu daya setan. Demikianlah pembahasan untuk hari ini. Semoga bermanfaat, khususnya untuk saya sendiri, umumnya bagi yang menyimak pembahasan ini. Maaf kalau ada salah kata, kesalahan dari saya sendiri. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.